warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Andriana SPD MPD, Kepala UPT SPM SD Negeri 10 1911 Sidodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Izinkan saya berbagi praktik baik yang diangkat dari permasalahan yang dirasakan oleh guru-guru kami di SD Negeri 10 1911 Sidodadi. Dilihat dari rapor pendidikan indikator manajemen kelas yang mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 15,5. Saya akan mengatasi masalah tersebut dengan inovasi cinta, coaching, inovasi, transformasi, dan aksi. Silakan. Sebelum kegiatan cinta, coaching, inovasi, transformasi, dan aksi, terlebih dahulu saya bersama rekan-rekan guru melaksanakan rapat mengenai bagaimana proses pendekatan coaching melalui alur TITA yang akan dilaksanakan. Pak Sidik, ini kita saya akan melakukan supervisi pembelajaran ke kelas Pak Sidik. Jika sebelumnya supervisi pembelajaran jadwalnya itu langsung dari saya kepada Bapak Ibu guru, sekarang saya minta kepada Pak Sidik dan guru yang lainnya untuk memilih hari, kemudian tanggal berapa dan jam keberapa Pak Sidik merasa siap untuk saya supervisi. Saya mengajukannya di tanggal 17 September, kebetulan hari Rabu, di jam pertama, Ibu. Selama ini ada nggak kendala yang Pak Sidik rasakan? Biasanya kendalanya itu, Bu, antusiasme peserta didik. Jadi beberapa materi itu siswa itu kurang berantusias. Nanti setelah supervisi kita akan lakukan refleksi ya Pak Sidik, kan itu. Karena apapun ceritanya, apa yang sudah dilaksanakan itu harus ada refleksinya. Oke ya. Oke ya Pak Sidik, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti pada saat supervisi. Supervisi kan sudah dilaksanakan, kemudian saya melihat di dalamnya, saya tertarik kan gitu atas pembelajaran yang Pak Sidik laksanakan. Menurut Pak Sidik, apakah Pak Sidik itu sudah merasa berhasil dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak Sidik? Saya merasa puas, hampir 80% saya rasa pembelajaran yang saya lakukan berhasil. Ada nggak kelemahan yang Pak Sidik rasakan pada saat pembelajaran? Karena pembelajaran saya ini sifatnya kolaboratif, kelompok, masih tidak seluruh peserta didik menonjolkan kemampuannya. Jadi hanya beberapa siswa yang menonjol, sehingga peserta didik yang lain itu cenderung hanya ikut terhadap teman-teman yang menonjol. Apa yang akan Pak Sidik lakukan untuk mengatasi hambatan yang Pak Sidik rasakan sebelumnya? Yang pertama, saya akan sering-sering melakukan penguatan. Anak-anak ini takut dijudge salah. Padahal dalam pembelajaran memang kita harus dari salah dulu jadi benar. Iya, jadi belajar itu dari salah, betul sekali. Tetap semangat, insya Allah tugas kita menjadi pendidik, menjadi amal jariah kita, sukses juga. Iya. Bu Aja, Iya, Bu. ini kita sudah masuk penjadwalan supervisi, tetapi jadwal yang ditentukan tidak seperti jadwal-jadwal yang lalu, yang mana saya langsung menentukan jadwal untuk Bapak Ibu guru. Jadi
hari ini ada beberapa guru, besok juga kita akan sharing di waktu mau kapan Bu Aida akan saya supervisi. Kalau dari saya Bu memilih tanggal 2 Oktober Ya. itu pada jam pertama dan kedua. Oke. Materinya ayo mengenal nama-nama indah Allah melalui Asmaul Husna Bu. Model pembelajaran yang saya gunakan itu problem based learning. Ya, itu ada nggak kendala yang dirasakan Bu Aida pada saat mengajar? Kendalanya mungkin untuk mengkondusifkan anak-anak saja Bu, kemudian menentukan masing-masing dari peserta didik itu memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda. Tanggal sudah disepakati, nanti persiapkan diri, persiapkan media pembelajarannya dengan baik. Kemudian setelah supervisi kita akan lakukan refleksi. Oke, baik. Oke Bu Aida, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Bu Aida sudah melaksanakan supervisi. Menurut Bu Aida kan gitu, apakah pembelajaran yang Bu Aida sudah laksanakan sudah berhasil atau apakah Bu Aida sudah merasa puas gitu mengenai pembelajaran? Saya rasa saya puas Bu di rate 80%. Karena apa? Karena saya melihat beberapa anak itu masih ada yang pasif. Itu kendalanya ya? Iya, kendalanya Bu. Ketika mereka saya anjurkan untuk kerja kelompok, kerjasamanya itu ada beberapa kelompok yang kurang, masih didominasi oleh beberapa orang saja Bu. Menurut Bu Aida lah, kedepannya apa yang harus Bu Aida lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah Bu Aida rasakan pada saat pembelajaran? Mungkin saya menanyakan kepada anak yang pasif tersebut, beliau atau anak tersebut suka di bagian mana di pembelajaran saya Bu, karena ada beberapa dia aktif, contohnya itu ketika saat menyanyi Bu. Ya, ice breaking ya? Iya, ice breaking yang menyangkut ke materi pembelajaran. Ada kami lagu Asmaul Husna. Nah, anak tersebut aktif, kemudian aktifnya lagi di bagian bermain games mencari kata. Iya, benar itu. Mungkin kedepannya saya membuat kelompok yang berbeda-beda seperti diferensiasi seperti itu Bu. Jadi saya gabungkan yang minatnya ke visual atau audio seperti itu Bu. Bisa juga, apalagi ini kan pembelajaran mendalam, kementerian yang Kemendikbud juga akan mencanangkan itu ya kan gitu. Jadi nanti itu dikombinasikan ya kan. Baik, gitu Bu. menjadi tujuan kita dalam meningkatkan hasil belajar siswa, karakter siswa, karena pembelajaran mendalam itu nanti efeknya sangat luar biasa untuk kebaikan siswa kita. Iya, nanti saya akan lakukan. Iya, oke. Mantap ya Bu Aida. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Sama-sama ya, Bu. selalu.